Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Retno Dining Tias dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas IFET. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Bank Sentralan. Pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur keuangan di suatu negara agar tetap stabil. Kalau di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Kalau di negara lain, contohnya ada Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral di Malaysia. Tentang Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas mengelola 3 bidang, yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Wewenang Bank Indonesia. Yang pertama yaitu mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Yang kedua, merumuskan dan menjelaskan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir yaitu menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama, stabilitas sistem keuangan. Kondisi sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, stabilitas moneter. Bank Indonesia menyusun instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang ketiga, stabilitas sistem pembayaran, yaitu memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ruang lingkup kebijakan moneter. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter. Dan yang ketiga yaitu menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Selanjutnya, tentang kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia untuk ikut mendorong terpeliharanya SSK melalui pengaturan dan pengawasan sistem keuangan. Makroprudensial lebih mengarah pada analisis perkembangan individu keuangan. Makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Yang kedelapan, ruang lingkup kebijakan sistem pembayaran. Ada 2, yaitu instrumen tunai. Contohnya itu uang tunai dan uang koin. Yang kedua, instrumen non-tunai. Contohnya ATM, kartu kredit, kartu debit, cek, giro, dan lain sebagainya. Berikut tugas yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.